Halo, nama saya Muhammad Jadonova Fikri dan saat ini saya sedang berada di perumahan Pondok Hijau Indah. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen aset. Dari mulai definisi, kemudian jenis, siklus, hingga contoh-contoh aset yang saya minati. Langsung saja kita mulai. Aset menurut Siregar tahun 2004 adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersil, atau nilai tukar yang dapat dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Dilihat berdasarkan sudut pandang hukum, menurut Hidayat tahun 2012, aset terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud seperti lahan, kendaraan, bangunan, atau benda-benda yang lainnya, dan yang tidak berwujud yang kemudian dikenal dengan istilah tangible dan intangible. Hal tersebut tercakup ke dalam aktiva atau aset, harta aset, instansi, badan usaha, ataupun perorangan. Menurut Sugiyama tahun 2013, aset dapat dikategorikan sebagai segala bentuk yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimiliki oleh perseorangan, pemerintah, dan perusahaan yang dapat dinilai secara finansial. Menurut Sugiyama tahun 2013, manajemen aset merupakan ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang di dalamnya terdapat proses perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, melakukan legal audit, penilaian aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, serta pembaharuan, penghapusan, pemusnahan atau pengalihan aset. Terdapat jenis aset yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, antara lain berdasarkan bentuknya. Menurut Sugiyama tahun 2013, aset dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Aset dapat dibagi ke dalam dua bentuk, tangible asset atau berwujud. Artinya dapat dilihat, dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya lahan, bangunan, infrastruktur, perlengkapan atau fasilitas, alat tulis kantor, barang persediaan, dan kekayaan alam. Intangible asset atau tidak berwujud secara fisik tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia, akan tetapi dapat diidentifikasi sebagai harta atau kekayaan secara terpisah. Kekayaan tersebut juga memiliki nilai ekonomis dan manfaat sebagai hasil proses sebuah usaha. Contohnya hak paten, hak cipta, nama baik perusahaan, hak merek dagang, hak atas usaha waralaba. Berdasarkan tujuan dan pemanfaatannya, menurut Sugiyama tahun 2013 adalah sebagai berikut. Aset yang dikomersilkan tujuan utama adalah profit oriented, yakni aset yang dimiliki perusahaan yang berorientasi kepada profit. Yang kedua, aset yang bersifat non-komersil, yang artinya aset yang tidak diperuntukkan untuk menghasilkan profit. Menurut Sugiyama tahun 2013, berdasarkan hubungannya dengan pengelolaan aset secara spesifik dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama aset finansial, yang kedua aset fisik, yang ketiga human asset, yang keempat aset informasi, dan yang kelima adalah aset tidak berwujud. Adapun fungsi manajemen aset adalah sebagai berikut: merencanakan kebutuhan aset, mengadakan aset, mengaudit dan melengkapi aspek legal aset, menginventarisasi aset, menilai aset, mengoperasikan aset, memelihara aset, menghapuskan aset, memusnahkan atau mengalihkan aset. Menurut Sugiyama pada tahun 2017, terdapat siklus di manajemen aset yang terdiri dari perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, aspek legal aset, inventarisasi aset, penilaian aset, pengoperasian aset, pemeliharaan aset, pembaruan aset, penghapusan aset, pemusnahan aset,
dan pengalihan aset. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.